korban Kristus melalui darahnya. Terima kasih Bapa, kami terhutang kepada Tuhan yang begitu baik. Dan kami juga terhutang kepada orang-orang yang sudah Tuhan pakai untuk menyelamatkan kami. Berfirmanlah kepada kami pada saat ibadah pagi ini, biarlah hati kami diberikan belas kasihan untuk ambil bagian di dalam melayani pekerjaan-Mu. Urapi hamba-Mu sekali lagi demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-126. Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 kita akan berbagi bacaan. Saya akan lebih dulu membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, kita berselang-seling. Nanti pada ayat terakhir yang ke-6 kita membacanya sama-sama. Mazmur 126, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Silakan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai bersama-sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin, saudara. Gereja Tuhan di tempat ini adalah bagian daripada keluarga besar Gereja Bethel Indonesia. Dan bulan ini Gereja Bethel Indonesia mengambil tema misi. Misi. Konon detak jantung Tuhan adalah misi, yaitu menjangkau. Dan itu melibatkan semua kita, dan kita ada pada hari ini juga karena sebuah misi. Kita diselamatkan Tuhan. Seperti lagu tadi, biarlah belas kasihan Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Kita enggak puas hanya hidup diberkati, tapi kita puas kalau orang lain diselamatkan juga. Amin, saudara. Ya, baik di lingkaran kecil namanya keluarga, keluarga besar lebih lagi adalah orang lain. Mari sama-sama kita mau belajar. Khotbah ini berjudul menjemput pengharapan. Menjemput pengharapan. Ada orang nunggu pengharapan sampai kapan nggak tahu, nunggu sih. Tapi kalau menjemput kita mengambil langkah lebih aktif. Martin Luther berkata kalau kita berdoa pagi hari kepingan emas dijatuhkan dekat dengan kita. Nah, waktu kita selesai berdoa, bagian kita adalah memungutinya, mengambilnya. Jadi berdoa bukan hanya nunggu, tetapi juga berdoa berani melangkah. Mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Kadang-kadang cuma satu langkah, kadang-kadang butuh 10 langkah, kadang-kadang butuh digali dulu baru ketemu kepingannya. Tapi sekali lagi buat orang yang mau menjemput berkat Tuhan, itu jauh lebih banyak bisa mendapatkannya. Amin saudara, jauh lebih banyak. Pengantar hidup baru saya mengambil dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi hidup Kristen ke depan memang bukan semakin baik, tetapi semakin sulit. Dari data yang saya dapatkan sampai Februari 2024, pengangguran di Indonesia sudah 7,2 juta. Sampai bulan kemarin Agustus orang yang kena PHK sudah 46.000 lebih yang kena PHK. Dan orang-orang yang S1 sebentar lagi akan lulus pasti senang lompat-lompat tapi belum dapat kerja.
Anak saya kerja yang nomor 2 di startup, dia berkata setiap hari kami deg-degan. Kenapa? Karena layoff, berhentinya, kadang-kadang nggak dikasih tahu. Tahu-tahu kepengen ngetap pintu udah nggak bisa kebuka. Kenapa? Kartunya udah mati. Kadang-kadang mau hidupkan laptop, komputer, password yang dipakai udah nggak bisa lagi buka. Satu petanda bahwa dia sudah kena PHK. Dan orang-orang yang seperti ini bisa kaget, bahkan tidak jarang menangis. Kenapa? Karena nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu bisa jauh-jauh hari persiapkan diri, bahkan mungkin ngelamar sana, ngelamar sini. Tapi inilah sebuah kehidupan ke depan tidak semakin mudah. Tapi pastikan Yesus tetap pengharapan kita. Yang setuju bilang amin. Jadi kendati pun sulit seperti kesaksian tadi, mungkin suami nggak ada, anak udah kita turunin, mama juga nggak ngedamping kita, tapi pastikan Tuhan selalu setia. Amin saudara. Tuhan itu setia. Mari sama-sama kita akan lihat ada 4 langkah strategis yang harus dilakukan supaya kita bisa menjemput pengharapan. Tadi ingat sekali lagi kepingan emasnya, berkatnya Tuhan udah sediakan, bagian kita nyomot, jalan jauhan dikit nape pungut, ambil, kira-kira seperti itu. Pada ayat yang pertama inilah langkah yang strategis buat kita lakukan, yaitu akui keadaan kita. Ada kata ketika Tuhan, jadi akuilah keadaan kita bahwa kita itu perlu Tuhan. Kadang-kadang pada waktu ada suami, ada anak, ada mama, kita nggak ngerasa perlu berdoa, minta maaf. Kenapa? Karena yang nolong kita ada beberapa orang. Tapi pada waktu kita tahu kita sendirian, disitulah saatnya kita merasa kita mesti berdoa. Tapi jangan karena kepepet terus berdoanya. Yang setuju bilang amin. Harusnya nggak kepepet pun mesti berdoa, saudara. Tapi lagi sekali memang Tuhan tahu kebutuhan kita. Itu sebabnya maka dari itu perlu kita mengaku bahwa kita perlu Tuhan. Nah kalau kita berdoa mengaku kita perlu Tuhan, kita mesti percaya Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Entah parkir yang sulit, tikungan yang tajam, atau mungkin puter yang berbahaya. Sekali lagi Tuhan pasti tolong. Kesaksian tadi masih mendingan bisa, tapi satu waktu di Keramat Sentiong ada orang tanjakan di jalan kereta. Ini baru belajar mobil juga saudara. Dan ternyata nggak nanjak-nanjak, di belakang tin. Di samping lagi cepetan apa sih? Wah, tambah nervous. Dan saya di belakangnya, apa yang terjadi? Dia tarik rem tangan, dia keluar dari mobil, dia nangis. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa lagi majuin mobil. Cici yang bersaksi nggak kayak gitu, masih bisa. Tapi orang yang udah turun kayak gini pun sambil nangis ditolong sama Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ada aja yang nolong. Satu pengemudi sepeda motor, parkirkan dulu motornya. Dia serepin, dia bilang, Ci, naik Ci, biar saya bantu. Tuh lolos juga, amin saudara. Jadi kalau kita minta tolong sama Tuhan, pastikan Tuhan itu bantu. Dan pastikan Tuhan itu nggak terlambat bantu. Dan Tuhan sering melibatkan orang lain. Jadi mungkin suami nggak ada, anak nggak ada, mama nggak ada. Tapi siapa tahu orang yang baru kita lihat tiba-tiba nyongsongin diri. Ci, tenang Ci, saya akan kasih aba-aba ke kiri ke kanannya ya, tenang aja. Dan beberapa cerita abis kita lolos, kita ngelihat orang itu udah nggak ada. Saya mau pelayanan ke Bandung, Car Free Day, ada banyak jalan ditutup karena sedang dipakai buat olahraga. Zamannya nggak pakai GPS itu. Bingung, diputar sana putar sini, aduh ampun apa keburu. Dan tiba-tiba seorang pengemudi motor ada di samping, saya turunin kaca, saya bilang, Pak kalau mau ke Hotel Pasundan ikut saya, ikut Bapak. Dia naik motor, saya naik mobil, ikutin, masuk gang keluarga, masuk gang. Aduh dalam hati bener gak nih? Sampailah di sebuah lampu merah dan saya sangat familiar, tinggal satu belokan itu Hotel Pasundan. Dan dia berkata, Pak kita tinggal belok kiri. Saya bilang, saya tahu Pak kalau belok kiri itu Hotel Pasundan. Saya nengok ke kanan udah nggak ada. Istri saya kemudian berkata, Pak tadi orangnya kan ada. Saya bilang, betul. Sepanjang perjalanan dia pimpin, saya tinggal satu belokan, kita lagi ngobrol. Saya lagi bilang begini, iya Pak saya tahu hotelnya itu. Balik begini udah nggak ada. Dan istri saya yang berkesimpulan, dia bilang, itu malaikat dari Tuhan. Saya setuju.
Kita belum bilang kamsia, belum bilang terima kasih. Kita belum sampai tanya nama Bapak siapa. Tapi sekali lagi, Tuhan tolong kita melibatkan orang lain. Yang setuju bilang amin. Melibatkan orang lain. Masih dalam hal yang sama, akui keadaan kita bahwa kita tuh perlu Tuhan, makanya kita perlu berdoa. Masih pada ayat yang pertama, memulihkan keadaan kita, yaitu bahwa keadaan kita sering dalam kelemahan. Siapapun, makanya tadi nggak malu-malu. Ibu ceritakan bahwa si Koko mencret. Oh Pak, khotbahnya kok sampai vulgar banget sih. Ya sakit perut apalagi kalau nggak mencret. Tapi yang kayak begitu pun kok bisa sakit, padahal makanannya hygiene, segala sesuatunya semua serba bersih. Tapi siapa sangka? Itulah bentuk kelemahan kita. Nah, apalagi kelemahan kita yang umum kita alami. Kita itu orangnya emosional, gampang marah, dendam masih ada, masih bisa sakit hati. Itulah kelemahan kita. Yang lain lagi modelnya kelemahan di keuangan, tabungan udah habis, kita terjerat utang sana, utang sini sampai sekarang belum bayar, masalah duit. Yang lain lagi masalah hubungan dengan keluarga, ada masalah permusuhan. Entah dengan keluarga inti, atau mungkin dengan keluarga yang lebih besar lagi. Kita seperti putus hubungan dengan mereka. Saya mau katakan, kita dalam sebuah kelemahan. Kita perlu Tuhan. Amin saudara. Kita perlu Tuhan. Masih di bagian ini ayat berikutnya, ayat 1, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Jadi kita perlu Tuhan akui, karena kita sering diselimuti oleh kemustahilan. Istilah kata depan tertutup pintunya, kiri kanan tertutup, nengok belakang tertutup. Aduh, ngeri sekali, seperti tidak ada jalan. Seperti orang yang bermimpi, namun saya mau kasih tahu kemustahilan bagi kita adalah jalan buntu. Tapi kemustahilan bagi Tuhan adalah sebuah jembatan untuk kita bisa melihat jalan keluar. Yang setuju bilang amin. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Terus ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tadi ngobrol sama Koko yang akan berangkat ke Luwuk, Kepulauan Banggai. Saya pernah tugas di sana beberapa tahun yang lalu. Dan ditempatkan di sebuah keluarga. Keluarga ini sedang, suami istri sedang cekcok. Jadi saya tinggal di situ, ada istrinya, ada anaknya. Saya ditempatkan di sebuah kamar depan. Dan malam ketika kami berdoa untuk keluarga itu, suaminya tidak hadir. Istrinya sambil menangis berkata, bagaimana mungkin keluarga kami dipulihkan, Pak? Jadi kami sebagai tamu, kami akan misi, kami akan bawakan seminar, kami bikin KKR. Tapi di rumah kami punya, ditinggal itu ada masalah. Dia berkata, suami saya udah lama Pak, 2 bulan lebih nggak pulang ke rumah. Dia ASN, kayak kita mah pegawai negeri. Bagaimana Pak? Aduh, dalam arti, ya saya kan bukan Tuhan, yang bisa cuma berdoa. Yang setuju bilang amin. Apa yang terjadi? Hari kedua di mana saya menginap, tiba-tiba suaminya pulang. Kenapa? Curiga. Ada tamu laki-laki. Dan pada waktu itu dia setengahnya nggak terlalu suka ngelihat saya sebagai tamu. Padahal saya nggak satu-satunya laki. Saya bawa anak remaja, Dennis itu bersama dengan kami. Dennis spesial untuk pelayanan youth, saya umum, saudara. Jadi kami sekamar ditemani sama Dennis, jadi nggak sendirian. Nah, suaminya berkata, sini saya nggak percaya sama Tuhan. Saya bilang, percaya nggak percaya, satu hari Bapak mesti percaya. Coba buktikan gimana percaya. Saya bilang, apa yang Bapak minta? Langit sekarang kan lagi sedang mendung begini, bisakah sekarang terang? Asal Bapak percaya, asal Bapak minta sama Tuhan, saya akan dukung, maka langit yang hitam akan jadi terang. Kita keluar bareng-bareng. Dan istrinya ngintip di balik gorden. Kenapa? Karena dia takut kalau kita gagal semakin marah. Tapi saya bilang, apakah Bapak percaya? Ya kalau Bapak bilang seperti itu, saya tinggal nurutin. Jangan nyantol sama saya. Iman Bapak bilang, Bapak percaya nggak langit yang gelap itu bisa jadi terang? Kita doa sekarang. Ya udah saya percaya. Jangan kata ya udah, bilang percaya gitu.
Jadi saya pimpin, saya jadi leader. Untuk apa? Memperbaiki iman dia. Dan saya tahu di ladang misi itu Tuhan memperlengkapi saya lebih dengan apa? Kewibawaan. Jadi saya bicara saklek tandes dan dia nggak bisa mengelak. Ya udah Pak, saya percaya, saya bimbing perkalimat. Tuhan saya minta, berikan langit yang cerah sekarang juga langit yang cerah. Tuhan saya percaya dalam nama Yesus, Dia tutup mata, saya angkat tangan, saya berdoa. Tuhan Yesus, sesuai dengan belas kasihan-Mu, firman yang berkata mintalah akan diberi, ketuklah pintu akan dibuka, carilah engkau akan dapat. Tuhan, untuk seorang Bapak yang sangat merindukan mujizat-Mu, unjukkanlah sekarang. Dan waktu kita berkata amin, tiba-tiba angin deras bertiup, sampai kita takut. Bukan terang tapi hujan. Tapi yang terjadi adalah angin itu menghapus awan, dan di balik awan matahari mulai kelihatan, dan kita masih berdiri di situ. Saya bilang, Pak, lihat perubahannya, kita bisa lihat awan itu begitu cepat berpindah dan matahari mulai tampak. Kok bisa begitu ya? Nah, itulah Tuhan. Kalau kita nggak bilang kok bisa ya, berarti kita. Tapi kalau bisa ya, itu Tuhan. Yang setuju bilang amin. Kita terkesima. Dan waktu itu sampai dia bilang begitu, apa yang kita doakan itu betul-betul dengan Tuhan dengar. Saya bilang amin. Tuhan sangat royal. Kasih dan mujizatnya bagi orang-orang yang percaya mengandalkan Dia. Amin, saudara. Dan akhirnya keluarga itu bisa bersatu melayani kami, bahkan sampai hari terakhir waktu kami akan pulang, dia berkata, Pak, saya mesti kembali ke tempat tugas saya, tapi saya udah telepon, saya akan ngantarkan Bapak sampai ke Luwuk. Aduh, sampai ke Luwuk, saya bilang. Berarti mesti nyebrang laut. Dan dia berkata, Pak, hari ini hujan begitu lebat. Jangan-jangan kita bisa ketinggalan kapal. Saya bilang, kita berdoa lagi. Minta hujan? Berhenti. Dan saya berkata, Pak, bolehkah minta izin? Kali ini Bapak yang minta, saya menggandeng Bapak. Oh, boleh. Jadi imannya dia udah mulai bertumbuh. Dia angkat tangan bersama-sama dengan saya dan minta doanya sederhana sekali. Tuhan, pendeta-pendeta mau keluar dari kampung ini. Hentikanlah hujan supaya kapalnya enggak terlambat. Yang setuju bilang amin. Dan waktu dia bilang amin, hujan berhenti. Memang jalanan masih penuh dengan air, tapi kami terus memacu sepeda motor kami karena mumpung hujan berhenti. Sekali lagi buat kita yang lemah, tidak berdaya, datanglah sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Yang setuju bilang amin. Jadi kemustahilan bukanlah jalan buntu, tapi kalau kita percaya Tuhan jadi jembatan untuk bisa lihat mujizat. Ya, jadi nanti Koko kalau ke Luwuk, perhatiin deh, banyak persoalan, tapi jangan putus asa. Pasti banyak mujizat. Satu lagi di dalam ayatnya 2 dan 3 di bagian kedua ini. Tadi akui keadaan kita, sekarang pada ayat 2 dan 3. Lakukan bagian kita. Jadi jangan hanya Tuhan dan Tuhan. Tuhan sanggup tapi belum tentu dia mau. Kita nggak sanggup tapi banyak maunya. Nah, di bagian ini ada bagian kita yang Tuhan kehendaki lakukan itu. Walaupun hal kecil tapi dengan hati yang besar maka hasilnya akan besar. Yang setuju bilang amin. Walaupun hal kecil, ya. Mari coba kita lihat. Pada ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Jadi mari kita belajar lakukan bagian kita, memuji Tuhan. Semua punya mulut, rasanya nggak sulit untuk memuji Tuhan. Jadi buka suaramu, jangan hanya ngebatin ya, keluarin aja nyanyian kita. Yang setuju bilang amin. Aduh Pak, suara saya nggak terlalu baik, liriknya pun nggak terlalu hafal, nggak apa-apa. Mulailah nyanyi, memuji Tuhan. Saudara, orang-orang yang memuji Tuhan tanpa disadarinya dia sedang mengucapkan firman Tuhan, karena banyak sekali lirik di lagu kita bersumber dari ayat-ayat firman Tuhan. Jadi pada waktu kita nyanyi seperti sedang memperkatakan firman Tuhan, bahkan memperkatakan perkataan berkat. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Desember lalu kami membangun gereja perintisan yang ada di Siberut Selatan. Dan Mei tanggal 5 gereja itu berdiri. Cukup lama. Kenapa? Karena medannya sulit.
Nah satu daerah lagi namanya Totoet, lebih sulit. Karena kita turun dari bot, mesti jalan 1 jam, ngerobok itu tanahnya, tanah gambut. Mitra kami di daerah berkata, Pak Hendy tolong lanjutkan Pak, bangun gereja ini. 5 tahun jemaat berdoa supaya ada gereja. Saya bilang, Pak Estrom, izin saya ngaso dulu. Kenapa? Karena membangun yang kemarin itu, aduh susahnya minta ampun. Dan berdirilah tanggal 5 Mei. Tapi untuk yang kedua ini saya bilang, stop dulu lah, saya capek. Bukan hanya capek tenaganya, emosinya, tapi duitnya juga nggak ada. Jadi istri saya berkata, Pak tanggung, dibantu aja. Ya dibantu-bantu, duitnya nggak ada. Tiba-tiba anak sekolah minggu saya dulu, sekarang udah jadi remaja, telepon lewat telepon papanya. Pak Hendy sorry nyampein pesan dari anak saya. Iya, saya bilang, apa kabarnya Pak? Dia bilang anak saya kepengen nabur buat pekerjaan Tuhan. Apakah ada gereja yang mau dibangun? Saya kaget loh. Sementara saya sudah berkata nggak mungkin deh, lagi capek, nggak mungkin deh, duit juga nggak ada. Tiba-tiba Tuhan gerakkan orang lain. Dan ini adalah anak saya, ini mau ngomong ke Pak Hendy, anaknya. Ini dulu anak sekolah minggu saya. Om, saya diberkati Tuhan pekerjaan. Ada nggak gereja di daerah yang butuh untuk pembangunan? Maka jawaban saya adalah ada. Lebih sulit daripada Ugai. Ugai 126 juta dan ketutup, berdiri satu gereja. Dan ini Totoet. Karena apa-apa bahannya lebih mahal. Kalau semen tadinya mungkin di kota kabupaten 100, maju ke dalam lagi jadi 140. Nah ini sampai ke Totoet 145. Kenapa? Karena mesti dibawa pakai bot lagi. Jadi saya bilang ini lebih mahal. Tapi dari ujung telepon anak sekolah minggu itu berkata, Om berapa kira-kira? Saya bilang kalau dihitung kurang lebihnya bisa 160. Kok kenapa nggak nyampe 200? Karena fondasi udah dibangun oleh jemaat. Jadi sebagian pekerjaan sesungguhnya sudah terjadi 5 tahun yang lalu. Apa kata anak itu? Ini anak sekolah minggu yang sekarang kerja. Dia bilang, Om 50% saya akan tanggung. Wow. Berarti kalau itu angka di 160 berarti dia menyiapkan uang 80 juta. Maka jawaban saya adalah saya akan kerjakan. Kita berdoa aja. Kita berdoa. Saya telepon ke daerah, waduh daerah mengucap syukur. Sekarang pembangunan sedang terjadi, sedang naik kayu. Sebentar lagi rubrik itu kayak kita mah apa ya? Kayak Batako itu loh. Apa namanya tuh kan sekarang gede-gede tuh. Hebel. Sampai lupa. Jadi udah hebel udah mulai naik. Jadi saya sama istri tadinya kami mau berangkat ke Israel di akhir November ini. Istri berkata, Pak lihat perang dan sebagainya kayaknya kok nggak aman ya. Yang kedua Bapak juga dibutuhkan di Siberut. Ugai akan pentahbisan. Totoet kalau Tuhan izinkan selesai di Desember dia akan bikin KKR di sana. Kenapa dana ini kita nggak alihkan aja untuk Siberut? Saya sejahtera waktu dia ngomong seperti itu, maka saya telepon ke teman saya bilang, Edi sorry, saya bilang saya memutuskan kita nggak berangkat ke Israel. Jadi kita nggak bertele-tele karena takut perang dan sebagainya. Ya kami cuma bilang kami ada tugas untuk ke Siberut. Jadi mungkin event yang akan datang aja kami ke sana. Jadi doakan kalau nanti Kokoh udah selesai dari Luwuk pengen ke Siberut, kami siap untuk jadi guide-nya ya. Dan biasa saya kalau bawa tamu, semua tugas-tugas dari saya yang ada di lapangan, saya prioritaskan. Nih Kowayan yang khotbah, Koyung-yung yang mengajar, Cici KKR sekolah minggu. Bukan saya lepas tangan, bukan, tapi kesempatan lain di misi itu jarang sekali. Ya kalau kami bawa tim dokter pun begitu, dokter-dokter harus menyampaikan seminar tentang HIV, love, sex and dating, tentang narkoba, biar mereka lakukan di lapangan. Nah, pada waktu mereka memerlukan tim tandem, baru kami doakan anak-anak. Seperti itu. Saudara, kita sedang belajar bahwa kelemahan kita di dalamnya adalah kekuatan Tuhan. Amin. Jadi pastikan bahwa bagian kita adalah berserah kepada Tuhan. Nah, langkah-langkahnya ini barusan kita baca. Belajarlah untuk memuji Tuhan. Amin, saudara. Memuji Tuhan gak sulit, tapi memuji Tuhan adalah kalimat profetik. Kalimat-kalimat yang bernubuat begitu. Aku percaya. Aku percaya. Dan apa yang kita percayai akan terjadi. Amin, saudara. Nah, kemudian dalam ayatnya kedua kalimat selanjutnya, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Jadi mari kita buka Mazmur dan sembahlah Tuhan. Mazmur adalah ucapan spontan.
Ya, dari sebuah dorongan hati yang begitu rindu akan Tuhan, enggak di planning sebelumnya. Kayak khotbah ini ketika saya sampaikan tiba-tiba saudara berkata, amin, puji Tuhan, dahsyat Tuhan, amazing, wow, yes, yes, yes. Itu adalah sebuah kalimat mazmur sorak-sorai. Dan kalau kita bisa merespon seperti itu, maka Allah akan bergairah. Yang setuju bilang amin. Wah, katanya pohon-pohon bersorak-sorai, saudara. Gunung-gunung pun akan berpindah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang merespon. Jadi artinya ibadah ini jangan diem aja. Kalau diem gampang ngantuk. Katanya orang yang gemuk juga gampang ngantuk. Kata Ibu Agnes Maria ya di Surabaya kemarin dia khotbah, dia bilang kita mesti siap mendengar firman Tuhan. Akibatnya tidurlah yang cukup. Jagalah kesehatan. Kalimat ketiga jangan gemuk-gemuk. Saya ini gemuk. Jadi dia bilang apa? Kan dari rata-rata jemaat yang gemuk-gemuk ketika dengar khotbah gampang. Yang di sebelah harus sering-sering cubit. Amin. Hei, jangan ngantuk. Jadi mari responi setiap firman Tuhan. Ya, jadi jangan bercabang pikiran, jangan bercabang hati, tapi fokus. Dan setiap apa yang Tuhan sedang sampaikan, ini firman bukan buat orang lain, tapi buat kita. Dan responi. Ya, saya sering mendengar video YouTube-nya Pastor Beliar. Di sini juga Ci Jesslyn seperti itu. Jadi kami melihat bagaimana kita perlu merespon. Dan ketika merespon tidak jarang yang sakit disembuhkan, saudara. Yang sedang mengalami jalan buntu, anaknya butuh untuk sekolah di PTN, Tuhan buka jalan. Dan istri saya bertanya kepada saya, kita sering dengar YouTube ini berulang-ulang, tapi di antara yang berulang-ulang, katakanlah YouTube 2 tahun lalu, tiba-tiba kok pengalaman yang disebutkan pas untuk masa kita sekarang ini. Nah, pertanyaan istri saya, apakah itu benar untuk kita di masa sekarang ini? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu up to date. Amin, saudara. Up to date. Jadi ketika itu kita dengar di sini ada seorang sedang di dapur, sedang masak, dan kita lagi di dapur, kita lagi masak, saudara ya. Dia sedang khawatir, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Ya tentu saudara juga mesti pakai hikmat, kompor dimatiin dulu baru angkat tangan, amin. Saya juga mengalami seperti itu. Krismanu sama ketika khotbah, di sini ada seorang sedang mengendarai kendaraan, sedang sedih, sedang khawatir, sedang hancur hati. Saya mau berdoa buat saudara. Dan saya tepikan mobil saya. Dan saya bilang, Tuhan ini membuat saya. Taruh tanganmu di dada, taruh. Angkat yang satu ke atas. Saya enggak diperintahkan kiri apa kanan, disuruh angkat. Oh, tapi maksudnya ngerti satu kiri di sini, kanan diangkat. Ucapkan perkataan-perkataan yang saya maksudkan, saya ucapkan. Dan setiap perkataan dia saya selalu tambahkan kata amin. Amin Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ada rasa lega. Dan saya melanjutkan perjalanan sampai rumah. Istri kemudian bilang, Pak tahu nggak Pak? Kesia besok nggak jadi ujian. Padahal saya begitu khawatir tentang ujiannya dia. Tapi siapa sangka sebelumnya saya berdoa merespon sebuah tantangan altar. Taruh tangan di dada. Aku juga hamba Tuhan kan Pak. Tapi sekali lagi kita tubuh Kristus saling menolong. Amin saudara. Dan ketika sampai rumah istri saya bilang, Pak ada kabar Kesia besok nggak jadi ujian. Saya percaya itu bukan kebetulan. Tapi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Responi. Masih satu lagi di bagian berikut ini ayat yang kedua, pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa. Jadi mari belajar untuk membuka belenggu ketakutan. Saat kita mengagungkan Tuhan, gereja kita adalah GBI, bebas boleh mengangkat tangan. Boleh keluar dari kursi, kemudian saudara mungkin goyang-goyang kaki, entar maju, entar putar, nggak apa-apa. Jadi ekspresikan pujian kita dengan sikap yang nggak usah malu. Yang setuju bilang amin. Tapi kalau ibadahnya di tempat lain, hati-hati. Ya misalnya kita sedang ada di GKI, ya kami sering beribadah di GKI. Ya, mari saudara-saudara terimalah berkat Tuhan. Kami kebiasaan di GBI angkat tangan. Jadi saya rada sedikit hati-hati nih, ada yang angkat tangan nggak? Oh ternyata depan saya angkat tangan. Dan tidak disamperin sama majelis. Jadi saya juga angkat tangan. Amin. Tapi saya ibadah di GPIB dan saya khotbah hari itu. Dan pendeta seniornya berkata, terimalah berkat Tuhan. Tidak ada yang angkat.
Padahal saya kepengen angkat tangan, tapi saya menahan diri tidak angkat tangan. Kenapa seperti itu? Ya, seperti pepatah, di mana bumi dipinjak, ya langit dijunjung. Di mana langit dijunjung, bumi dipinjak. Jadi kebebasan kita di GBI, jangan ini kita secara seronok ya. Tidak berhati-hati di tempat lain. Akibatnya membuat orang lain jadi syak. Kita belajar menahan diri. Amin, saudara. Di sini kita bisa teriak, amin, yes, amin. Gitu. Tapi di tempat lain kita perlu untuk menahan diri. Tapi lagi sekali kebebasan ini yang ada di GBI, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Amin. Jangan jaim, tetapi juga tetap menjaga hati. Dalam ayat yang kedua, Tuhan telah melakukan perkara besar ini kepada orang-orang ini. Jadi mari kita lakukannya terus menerus. Jadi jangan hanya waktu di gereja, tapi hidup kita kan banyak di luar gereja. Sebentar lagi kita akan di perjalanan pulang ke rumah. Berapa jam kita di rumah? Mari jadikan ini ibadah. Respon kita sebagai gaya hidup. Amin, saudara. Jadi di mana-mana bisa nyanyi, ya pada waktu sendiri, nggak dengan siapa-siapa, bisa mengangkat tangan, bisa memperkatakan mazmur. Aku percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang nggak pernah terlambat. Aku percaya Tuhan, firman-Mu nggak pernah gagal. Amin, saudara. Maka seperti yang kita katakan, itu akan terjadi. Ya, mari kita melangkah berikutnya dalam hal yang ketiga. Khotbah ini berjudul menjemput pengharapan. Ingat sekali lagi, nunggu aja juga bisa, tapi jadi lama. Apa salahnya kita melangkah? Kita ambil bagian lebih dari biasanya. Dari 4 langkah yang pertama, akui keadaan kita. Yang kedua, lakukan bagian kita. Maka sekarang yang ketiga, ayat 4-6, buang rasa sakit kita. Jadi setiap kita yang melangkah pasti lebih capek dari yang duduk. Buat yang berlari pasti lebih capek dari jalan. Larinya cepat, pasti lebih capek dari yang lari biasa. Semua seperti itu. Tapi pastikan buat orang-orang yang berjuang, berkorban, lebih banyak. Nggak mustahil, hasilmu pun lebih banyak. Amin, saudara. Jadi jangan marah ketika ada orang lain hasilnya lebih. Kita jadi cemburu. Kenapa? Karena mereka melakukannya lebih sungguh-sungguh dibanding kita. Buang rasa sakit kita. Saya pinjam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi buat dunia luar itu cobaan. Biar dia jatuh, biar dia habis, biar dia murtad. Tapi di sisi Tuhan, Tuhan izinkan menjadi ujian. Di sisi yang lain orang harap kita murtad. Tapi di sisi Tuhan, Tuhan bilang, semoga kamu naik nak. Semoga kamu lulus nak. Amin. Ternyata kita di dalam Tuhan kita bisa melewatinya. Dan setiap kali kita naik kelas, pasti tingkat kedewasaan kita pun akan bertambah. Ya, hidup Kristen tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Ya. Rick Warren berkata penderitaan itu seperti rel kereta api sepasang. Penderitaan dan satunya adalah berkat. Waktu kita menderita, Tuhan unjukkan berkat, terhibur deh. Waktu kita berkat sampai lupa. Karena hidup terlalu nyaman, Tuhan izinkan adanya penderitaan. Kembali kita jadi stabil. Jadi penderitaan dan berkat menjadi tempat untuk kita terus bisa melaju. Yang setuju bilang amin. Dan orang yang melaju di atas 2 ini bisa bersaksi. Tuhan itu baik karena. Oh iya, karena dia tambahkan berkat. Enggak selalu. Yang satu berkata justru saya hampir jatuh karena berkat. Tapi untung Tuhan ingetin saya. Nah, ada keseimbangan. Ya. Pak, kenapa saya mesti sakit? Saya juga nggak mau sakit. Tapi kalau udah sakit, ya udah belajar mengucap syukur. Emang kalau mengucap syukur bisa sembuh? Tunggu dulu Bu. Betul memang belum sembuh. Tapi Tuhan bisa mampu kasih kita daya tahan. Amin, saudara. Teman saya berkata kami keluarga mesti kumpul di Taiwan. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu papa saya umurnya tinggal seminggu. Jadi dari seluruh Indonesia, dari negara-negara yang lain, anak-anak yang tersebar ngumpul di Taiwan. Kenapa? Karena dokter Taiwan bilang, papa lu gak bisa lewat minggu ini. Batok kepalanya udah diangkat. Dan mereka semua kumpul di Taiwan.
Karena sebagian besar Kristen, mereka berdoa dan berdoa, ternyata seminggu papanya nggak mati. Masuk minggu kedua juga nggak mati. Nah, beberapa yang sudah datang dari tempat jauh mulai gelisah. Sampai kapan kita nunggu gini papa nggak mati-mati? Dan mulai negosiasi. Akhirnya yang bisa waktunya panjang ngomong ke yang lain. Ya udah lo kamu balik aja semua. Kalau terjadi apa-apa, gue kasih tahu lo. Jadi akhirnya merotol pada pulang ke negara masing-masing. Nah, tinggallah teman saya sama adiknya menunggui papanya. 1 bulan lewat. Masuk bulan kedua, dia pun mulai gelisah. Siapa yang jaga toko? Siapa yang mesti ngerawat cucu dan sebagainya? Dan akhirnya dia ngomong sama mamanya. Mamanya bilang, ya udah lu juga pulang aja. Kalau papa lu terjadi apa-apa, gue telepon lu. Nggak apa-apa nih mak, nggak apa-apa. Semua anak-anak pulang. Udah copot. Kami punya tetangga namanya Agung. Udah copot. Dan itu akan melesek ke dalam kalau itu nggak dipasang lagi. 5 bulan lewat, 6 bulan lewat, 1 tahun lewat, papanya nggak mati-mati. Dan teman saya dalam kedukaan memimpin pujian, dia berkata, papa itulah yang saya ceritakan. Sampai sekarang udah 10 tahun nggak mati-mati. 10 tahun. Seperti mayat hidup ya? Enggak, udah beraktivitas. Cuma ininya nggak dipasang. Dia rekaan dokter 1 minggu, 1 bulan masih hidup. 10 bulan, 1 tahun masih hidup. Sekarang udah 10 tahun. Penyakitnya masih sama, udah sembuh belum? Belum, kan masih mesti kontrol. Tapi Tuhan kasih umur panjang, bisa bertahan. Anak remaja ini punya papa juga cuci darah, baru 2 tahun. Baru 2 tahun pak, itu lama tahu nggak? Maka saya diundangnya makan untuk bertemu, untuk sharing tentang misi ini bersama dengan anaknya Caca. Dan bertemu dengan papanya yang sudah cuci darah 2 kali seminggu. Dalam aturan meja saya ditempatkan duduk di sebelah dia. Dan saya pegang tangannya, saya bilang, Pak, jangan kecil hati. Iya Pak Hendy, sekarang saya sih udah terima. Siapa sih yang nggak kepengen sembuh? Saya bilang, saya baru khotbah di Ketapang Utara, itu GBI juga. Teman saya Budi udah 12 tahun cuci darah. 2 kali seminggu. Dan dia masih sehat walafiat. Dia masih beraktivitas. Artinya kita siapapun pengen sehat, tapi umpama orang asuransi berkata amit-amit Pak jangan sampai sakit. Tapi kita hari ini sedang sakit, belajarlah untuk terima dan mengucap. Orang-orang yang mengucap syukur, orang-orang yang berani berkata Tuhan itu baik, imunnya akan ditambahkan sama Tuhan. Ya setuju bilang amin. Bisa bertahan Pak. Ada yang 12 tahun, itu opah 10 tahun, batok atasnya udah dicabut. Sampai teman saya berkata, kita nggak tahu misteri umur ini. Kalau Tuhan kasih umur panjang, siapapun nggak bisa menghentikannya. Yang setuju bilang amin. Kecuali kalau kita putus asa, makan nggak mau, ya berobat ke dokter nggak mau, ya udah kita seperti menguburkan diri kita hidup-hidup. Tapi selama kita tetap percaya kepada Tuhan, beraktivitas, ada vitamin, kita makan, kesempatan kontrol, kita kontrol, dikasih larangan, anjuran dokter kita patuhi, maka nggak ada yang mustahil, kita bisa bertahan, bahkan bisa sembuh. Amin saudara, tidak ada yang mustahil. Buang rasa sakit kita, itu sebabnya berani terbuka saat kita mau dibantu. Jadi kalau mau dibantu jangan nolak. Ditanya sakitnya apa? Jujur aja, jujur aja. Karena setiap orang pasti punya kelemahan. Pada ayat 4 seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Mari belajar bangun pola pikir yang baru. Yang setuju bilang amin. Jadi bangun pola pikir yang baru. Kalau orang berkata, lu gak rasa sakit? Bilang, hidupku yang lama udah mati. Amin. Aku hidup baru dalam Kristus. Jadi kalau hidup lama yang masih ada itu mengeluh terus. Tapi hidup kita yang lama udah mati. Kata pendeta Samuel sih, orang mati ditusuk majarum, nggak teriak, dicubit nggak marah, dikata-katain juga nggak balas. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi waktu orang mengingatkan kita, lo nggak ngerasa berat, ya bilang dulu berat, tapi sekarang enggak. Kenapa enggak? Karena hidupku yang lama sudah ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti
lagi. Nah, sadari itu. Jadi hidup lama kita yang suka balas, yang bisa marahnya berkobar-kobar sampai ngebakar orang dan bahkan ngebakar sekampung. Tapi waktu itu sekarang kita sadari, maka kita mesti kasih tahu, Hendy, hidupmu yang lama sudah mati. Amin. Jadi enggak lagi kita bisa pakai itu. Berikutnya saudara, dalam ayat 5 dan 6, kita mesti hidup berani berkorban untuk hasil yang bermutu. Jadi hidup Kristen kalau mau menuai enggak bisa enggak. Kita mesti menabur. Amin saudara. Bahkan belajar dari pendeta Petrus Agung, dia berkata apa yang kita tabur. Dan dia taruh selembar kertas. Dan kertas itu bergambar Pak Harto. Apa? Pak Harto. Apa nih? Duit, saudara. Jadi pendeta Petrus Agung berkata, yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita taburnya Pak Harto, maka nanti menuainya Pak Harto. SBY. Jadi ini hanya simbolik, maksudnya apa? Kalau kita royal, suka memberi orang uang, maka nggak jauh berkat uang juga akan kita terima. Tapi ada orang untuk uang, aduh ampun meditnya, pelitnya, minta ampun. Bisanya cuma kasih nasihat, nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya akan doakan kamu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi nanti waktu kita susah dan kita butuh duit, orang cuma bilang sama kita, nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya mau doain kamu. Yang setuju bilang amin. Waduh, itu ngenes banget saudara. Kenapa? Karena kita mau ngomong sama dia, aku butuh doa, tapi aku juga butuh doi. Anak saya sering bilang sama saya, papa hidup gak pernah kekurangan. Saya bilang amin. Kenapa bisa begitu? Saya bilang dari dulu. Saya melatih diri saya untuk ringan. Ya, waktu SMA sudah membiayai hamba Tuhan bayar kos-kosannya. Waktu SMA saya tanya sama mama saya, boleh nggak makan saya nggak di rumah? Mau makan di mana? Mau makan di luar? Ya terserah. Jadi saya ambil nasinya banyakan, saya kantongin sopnya lebihan. Mama saya curiga, apa saya punya pacar di rumah di luar? Nggak taunya saya makan sama hamba Tuhan yang merantau di kota Jakarta seorang diri. Kita buka sama-sama, nyocol sama-sama, dan saya hidupi dia. Sampai akhirnya dia punya pelayanan yang mencukupi. Dan saya bisa membantu orang lain. Jadi kalau masa sekarang ini Tuhan sangat peduli dengan hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya pikir enggak jauh. Enggak lepas daripada apa yang pernah saya tabur. Tetapi kalau saya menikmati hari ini apa yang saya pernah tabur, tapi saya berhenti menabur hari ini untuk ke depan. Jangan-jangan di depan saya enggak akan menuai lagi. Jadi proses tabur dan menuai harus terjadi bersinambungan. Terus menerus dan seumur hidup. Yang setuju bilang amin. Supaya berkat Tuhan pun gak pernah berhenti. Tapi sekali lagi, apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Jadi kalau kita ingin diberkati secara material, naburnya juga mesti material. Amin. Mari kita melangkah dalam hal yang terakhir dalam bagian ini, yaitu yang keempat, terima ikhlas bagian kita. Jadi bagian kita kalau Tuhan kasih sepotong, 3 potong, 4 potong, belajar terima. Jadi jangan marah, jangan bertanya, jangan iri sama orang lain. Kenapa saya 2 potong, yang lain 3 potong, jangan. Terimalah bagian kita dengan ikhlas. Izinkanlah saya menutup khotbah ini dengan kalimat yang rada tajam, tapi sekali lagi saya minta izin, jangan marah kalau saya ucapkan kalimat ini. Terima dengan ikhlas bagian kita. Ada kalimat dalam ayat 6, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kalau firman Tuhan bicara pulang, berarti gambaran kita adalah mesti balik ke rumah. Kalau saudara bilang, saya mau pulang ya, tapi nggak sampai rumah, berarti bohong. Jadi setiap kita pada waktu berkata pulang, begitupun dalam bahasa ini, pasti pulang, berarti ini tujuannya ke rumah. Maka izinkanlah 4 kalimat berikut ini saya sampaikan. Yang pertama, jangan tolak kematian. Jadi sehebat-hebatnya saudara mengalami mukjizat berulang-ulang, tapi sekali lagi ada waktunya Tuhan minta kita pulang. Jadi jangan tolak kematian. Pendeta Yohanes Sarjono, gembala senior saya, di mana kependetaan saya berasal dari gereja dia. Dia mengatakan bahwa tugas misi kita terbukti belum selesai. Salah satunya karena kita masih hidup. Jadi kalau kita masih hidup berarti alasannya apa? Salah satunya tugas misi belum selesai.
Jadi pulang berarti jangan tolak kematian. Udah diobatin kemana ke sini segala macam, tertutup jalan. Berapa kali kejadian sudah masuk di rumah sakit sampai koma, dan beberapa keluarga bilang, gimana Pak, ventilatornya udah sampai 2 bulan loh Pak, udah nggak sadar, gimana Pak? Termasuk juga dengan mami kami, mami Semarang, papi Semarang juga sama. Dan saya dihadirkan untuk mengambil sebuah keputusan. Maka keputusan saya adalah kita diskusi dengan dokter yang berkompeten di bidangnya. Ini dokter lulusan Jerman. Dokter bilang, Hen, gue cuma mau kasih tahu sama lo. Ini alat bisa bertahan sekian tahun, tapi dia akan makan tubuhnya sendiri kanibal, jadi kurus. Jadi kecil semua bagian. Ini bisa bertahan. Kayaknya hidup, tapi dia sebenarnya udah mah. Saran dokter, ya kalau percaya mujizat sih kita boleh-boleh aja. Tapi kalau kita mau bicara tentang kenyataan, saya bilang, biarkan ini kehendak Tuhan aja yang jadi. Stop. Ya, kami diskusi, istri nggak mau ambil keputusan, ipar saya nggak mau ambil keputusan. Maka saya berkata, kita kembalikan ke normal. Turunkan. Oh, mami masih kuat jantungnya. Ya, saya tugas jaga malam hari itu. Dan saya pikir ini mujizat bagian yang sedang terjadi. Mungkin sebentar lagi mami akan sembuh. Jadi tim yang pagi sudah datang, gantian saya pulang untuk mandi dan istirahat. Tapi waktu saya sampai di rumah mau mandi, tiba-tiba ditelepon untuk segera balik ke rumah sakit. Kenapa? Mami sudah meninggal. Satu oma umurnya 87 di rumah sakit Pertamina. Juga sama nggak mati-mati. Anak-anak yang menjagainya sudah hand up. Dan lebih semua keluarga bilang, Pak nggak tahan bayar ICU-nya Pak. Saya bilang, apa yang diminta dari saya? Tolong minta Pak. Tuhan ambil aja. Padahal kita minta mujizat, tapi keluarga berkata, ambil aja. Semua sudah bilang, Pak kami udah undang banyak pendeta, tapi kok nggak diambil-ambil. Dalam hati saya mau berdoa apalagi kira-kira gitu kan. Ya saya juga sama berdoanya kan. Tapi Tuhan kasih hikmat lebih. Waktu saya didamping sama cici nomor 2 bilang, iya Pak, kan kita dukanya double nih, karena minggu lalu papi saya meninggal. Baru papi meninggal, sekarang mami dalam perjuangan. Iya Pak, pernikahan mereka terganggu karena papi punya WIL, wanita idaman lain. Dan mami sakit hati dan terbawa sampai sekarang. Mami belum bisa mengampuni, cukup saya bilang. Jadi ini mungkin yang mempersulit kematiannya dia. Jadi karena suster berkata, Pak tolong Pak cuma 1 orang aja yang di sini boleh tunggu. Dan keluarga meminta saya yang di dalam. Dan waktu saya di dalam, ini kesempatan saya untuk bisa bercakap-cakap dengan oma 87 tahun, udah koma. Tapi saya percaya roh dan jiwanya masih hidup. Jadi saya membisikkan kepada dia, Oma, saya bilang ini Hendy temannya Sinta. Oma masih ingat? Kalau Oma ingat gerakan tangan Oma, dia gerakan tangannya. Semakin memantapkan saya, dia masih hidup. Air infusnya udah hampir habis, suster masuk kemudian mulai mengganti. Tapi dia perhatikan saya sedang melayani Oma ini. Saya bilang, Oma tahu nggak Oma sebentar lagi akan pulang ke rumah Tuhan. Tapi pintu sorga tertutup. Karena Oma nggak bisa mengampuni Opa. Saya bilang, Oma kalau Oma mau masuk sorga, sekarang saat yang paling tepat. Oma mesti ampuni Opa. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu nggak bisa mengampuni, Bapa di sorga juga. Itu sebuah khotbah kontekstual, tanpa buka Alkitab, tanpa menyebut ayatnya. Maukah sekarang Oma mengampuni Opa? Kalau Oma mau, saya akan doakan Oma. Gerakan tangan Oma, dia gerakan tangannya. Kalimat per kalimat, saya bilang, ikuti doa saya Oma. Kan dia nggak kebuka matanya, tapi saya membuka mata, saya lihat respon dia. Itu si suster lagi nyolok-nyolok, itu kagak selesai-selesai. Tiba-tiba si suster nyeletuk, Pak Pendeta. Kenapa sus? Oma nangis. Mencucurkan air mata. Jadi kalimat per kalimat, walaupun mulut nggak terbuka, suara nggak terdengar, tapi jiwa dan roh melakukannya. Responnya air mata turun. Dan suster berkata, Oma nangis. Kami buru-buru ambil tisu sekat.
Dan kami selesaikan doanya. Saya genggam dua tangannya, saya peluk dia. Saya keluar dan keluarga berkata, gimana Pak? Saya bilang, saya sudah doakan. Makasih loh Pak, jadi ngerepotin Bapak. Enggak apa-apa. Izin permisi, saya bilang, saya mau komsel. Saya lari-lari ke tempat parkir. Saya pacu sepeda motor, saya menuju ke Keramat Sentiong. Tapi di jalan, ada apa ini? Nah, waktu saya turun dari motor, saya buka handphone, keluarga ini telepon saya berulang-ulang. Pak Hendy sampai di mana? Saya bilang, saya udah di Sentiong. Pak, Mami udah nggak ada, meninggal. Jadi lagi sekali jangan tolak kematian. Itu kematian juga adalah anugerah. Amin saudara. Pulang ke rumah juga jangan abaikan istirahat. Aduh kerjaan numpuk, besok gimana? Tapi keleneng udah jam 11, jam 12, tidurlah. Karena ingat firman Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dan berkatnya diberikan waktu kita tidur. Amin saudara. Jadi tidur itu adalah anugerah, nikmati. Jangan sampai kurang tidur, besok bisa celaka. Berikutnya dalam ayatnya di bagian ini supaya kita pulang, jangan lupa menikmati berkat Tuhan. Ya, jadi jangan lupa menikmati berkat Tuhan. Kita boleh beli makanan enak, satu porsi captiao, satu porsi 10 juta. Kok ada ya? Ada. Pendeta Yakob Nahawai berkata sperma ikan paus di Singapura, satu mangkok 15 juta. Kalau buat saya mah ampun, ngapain kayak gitu. Itu 15 juta buat makan kita 5 bulan, saudara ya. Tapi orang kaya, apa aja dia beli. Tapi buat kita bukan soal makannya mahal, tapi juga makan yang bisa dinikmati. Amin saudara. Maka makanlah, nggak perlu sambil kerja. Waktu makan, makanlah. Dan kunyahlah sesuai dengan aturan. Jangan ngebeledak masuk. Sampai yang kita telan aja kita nggak tahu. Lu nelan apaan? Nggak tahu. Tapi belajarlah kunyah, nikmatin. Ya, saya kaget waktu saya khotbah di satu gereja di Sunter. Saya cerita tentang misi. Saya cerita tentang bagaimana saya terjun mengambil bagian di dalam proyek-proyek misi. Saya cerita tentang sepatu saya, ini sepatu Clark. Tapi saya beli dari tukang sol sepatu yang pikulan itu. Dia bilang, Pak ini saya terima sepatu dari orang lain. Ini sepatu bekas. Tapi ini masih bagus Pak, mau gak Bapak beli? Berapa duit? Ya buat Bapak 100.000. Jadi ini Clark 100.000. Dan anak saya pakai ini juga. Kenapa? Karena sepatu bagus, enak benar-benar Koko boleh cobain deh. Nora banget loh. Jadi saya cerita seperti ini bukan seorang pelit. Kenapa? Saya bisa beli sepatu yang mungkin lebih mahal, tapi ladang misi membutuhkan uang. Apa orang bisa tahu saya pakai sepatu 1 juta? Enggak tahu. Saudara juga enggak tahu ini 100.000 kalau enggak saya ceritain. Tapi waktu saya cerita ini, pemimpin pujian Henry di penutup kebaktian karena dia pimpin satu lagu lagi. Dia bilang begini, Pak Hendy aku mau berdoa buat Bapak. Biarlah Pak Hendy juga diberikan karunia menikmati. Bisa menangkap? Jadi jangan hanya puas dengan barang bekas. Orang lain punya udah disol ulang dijual ke saya. Makanan sisa baru saya makan. Tapi biarlah saya juga dikaruniai untuk menikmati. Jadi kalau ada waktunya beli sepatu yang rada bagus, rada mahal di luar negeri atau mungkin branded dan sebagainya pakai. Tapi itu bukan tujuan utama, itu hanya sekali. Kayak gitu juga makainya serem. Aduh sekali lagi jadi nggak make dah. Dan yang terakhir, terima dengan ikhlas bagian kita, jangan tolak kematian, jangan abaikan istirahat karena dengan istirahatlah kita bisa sehat. Dan jangan lupa menikmati bagian yang Tuhan beri. Terakhir, jangan lalaikan keluarga. Karena kita semua lahir dari keluarga. Dan sukses kita akan ditentukan oleh keluarga. Jadi saudara boleh sukses, tapi orang bertanya, mana istrimu? Mana anak-anakmu? Dan kalau kisahnya berkata, ya udah sekian lama pisah. Aduh orang berkata sayang sekali. Sukses sih sukses, tapi sayang ya keluarganya. Jadi mari kalau kita punya keluarga utuh bersyukurlah dan pelihara. Jadi kesaksian Cici dengan Pak Wayan, anak-anak saya sangat
bangga ya. Itulah keluarga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tadi saya request juga dalam lagu ini, Tuhan Kaulah pengharapanku, boleh ya? Boleh ya. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ya. Mulutku penuh. Makasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kita ulangi lagi dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kami sadar kehidupan ke depan tidak semakin mudah, tetapi yang kami tahu Engkau tetap adalah Allah yang setia. Engkau selalu menyertai kami, bahkan bisa mengubah kemustahilan menjadi mujizat demi mujizat. Itu sebabnya buat kami hidup selalu melekat dengan Tuhan. Berani merespon untuk melangkah ke depan lebih maju lagi. Lebih sungguh-sungguh beribadah, lebih suka memuji Tuhan. Dan belajar memperkatakan perkataan iman. Dan menaruh hidup untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Bulan ini GPI memakai tema bulan misi. Tadi pagi hambamu mendengar hamba Tuhan yang dari